Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada saat ini saya ingin membawakan materi sosialisasi tentang budaya keselamatan pasien untuk menjadi panduan atau menjadi pedoman kita yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dalam hal penatalaksanaan budaya keselamatan pasien. Jadi ini merupakan satu tugas saya sebagai pimpinan rumah sakit untuk mensosialisasikan hal ini kepada seluruh warga, seluruh sivitas Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju. Jadi pada kesempatan ini saya mengharapkan nanti semua baik itu karyawan yang bertugas di ruangan ataupun dari manajemen untuk dapat memahami bersama apa yang kita menjadi pedoman kita nanti di pelaksanaan budaya keselamatan pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju. Judul yang saat ini saya paparkan adalah membangun budaya keselamatan pasien. Jadi kita kembali dulu kepada apa yang dimaksud dengan keselamatan pasien dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Di situ dikatakan bahwa keselamatan pasien pada pasal 43 itu adalah satu, rumah sakit wajib menetapkan standar keselamatan pasien. Kedua, standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden disertai dengan proses analisa dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan atau KTD. Rumah sakit melaporkan kegiatan pada ayat 2 tadi kepada komite yang membidangi keselamatan pasien, yaitu dalam hal ini adalah ke standar mutu keselamatan pasien ada di Kementerian Kesehatan. Pelaporan insiden keselamatan pasien ayat 2 yang dibuat secara anonim ditujukan kepada untuk mengoreksi sistem yang ada dan ketentuan lebih lanjut, dan ini akan ada pada Undang-Undang Rumah Sakit dalam Peraturan Menteri. Saya ulangi, ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan pasien nanti ada pada Peraturan Menteri. Jadi untuk menerapkan standar keselamatan pasien, maka harus kita ingat ada 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama adalah hak-hak pasien, dalam hal ini termasuk dalam keluarganya, ya. Kemudian mendidik pasien dan keluarganya. Kemudian nomor 3, keselamatan pasien dan keseimbangan pelayanan. Nomor 4, menggunakan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Dan itulah yang sekarang memang kita saat ini mencoba untuk menerapkan di seluruh aspek pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju. Peranan kepemimpinan dalam peningkatan keselamatan pasien. Nah, ini sekarang kita dari berdasarkan standar yang ada, maka inilah sehingga budaya keselamatan pasien ini hendaknya diterapkan atau dilakukan oleh atau dievaluasi oleh langsung pimpinan rumah sakit, sehingga diharapkan budaya keselamatan rumah sakit itu bisa berlangsung dengan lebih terarah. Kemudian yang keenam adalah mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Ini adalah proses yang diharapkan nanti terus kita berlangsung untuk sebagai langkah penerapan standar keselamatan pasien. Sedangkan ini adalah 6 sasaran keselamatan pasien. Nanti tentu teman-teman semua atau
semua sivitas rumah sakit Undang Mamuju sudah sekira tidak asing lagi dengan keenam dari sasaran keselamatan pasien ini. Kemudian 7 langkah menuju keselamatan pasien. Jadi tadi ada saya ulangi di sini ada standar keselamatan pasien, kemudian 6 dari sasaran keselamatan pasien, dan kita ada 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Apa itu? Adalah pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien itu. Jadi ini pimpinan rumah sakit dalam hal ini dari seluruh, mulai dari aspek manajemen sampai kemudian kepada bagian-bagian administrasi, kemudian kepala-kepala urusan, harus satu komitmen untuk menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Jadi seluruh unsur-unsur, apakah dari pimpinan rumah sakit atau bagian-bagian ada jajaran di bawahnya, itu harus mengerti dulu bahwa ada suatu nilai yang harus kita ciptakan untuk membangun kesadaran sehingga tercipta satu budaya yang terbuka dan adil kepada semua yang membutuhkan. Kemudian pimpinan sekarang akan mendukung staf. Ya. Jadi pimpinan harus mendukung stafnya dalam bagaimana membangun komitmen dan berfokus kepada memberikan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Kemudian kita akan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas pengolahan risiko. Jadi pengolahan risiko ini kita sudah mulai ingin melaksanakan dengan sistem yang ada, sehingga sistem ini kita akan berusaha untuk mengembangkan dengan proses pengolahan risiko disertai dengan identifikasi asesmen hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana yang keempat ini adalah mengembangkan sistem pelaporan. Nah, pastikan nanti kita harus semua memastikan bahwa staf rumah sakit itu mudah dapat melaporkan kejadian atau insiden serta aturan-aturan yang ada di rumah sakit, dan kita berusaha untuk semua ini bisa mempunyai akses pelaporan kepada pimpinan rumah sakit, lalu kepada komite keselamatan pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi sekarang ini seperti kita sudah memasang, ada barcode yang sudah kita laksanakan, pasang di semua tempat. Apabila ada pihak ataupun dari staf kita, dari siapapun yang ada di rumah sakit dan mempunyai keinginan untuk melaporkan insiden-insiden keselamatan pasien, maka bisa dilakukan, dan itu akan sampai kepada pimpinan rumah sakit melalui komite keselamatan pasien yang ada. Kemudian kita akan melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Bagaimana mengembangkan cara-cara komunikasi ini yang secara terbuka kepada pasien, memberikan kepercayaan bahwa apa yang dikeluhkan pasien itu bisa kita harapkan sampai kepada bagaimana mengatasi dan memberi jalan keluar sekaligus dengan feedbacknya kepada pasien. Kemudian kita akan berusaha untuk belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Jadi apabila ada suatu kejadian keselamatan pasien pada satu tempat, maka diharapkan sebenarnya dengan ada pelaporan, maka itu akan bisa diketahui juga oleh yang ada di tempat-tempat lain, unit lain yang kemungkinannya mempunyai potensi risiko yang ada sama, sehingga potensi tersebut bisa dicegah sebelum kejadian. Ya. Jadi staf itu akan kita dorong untuk melakukan analisa bagaimana akar masalahnya, kemudian bagaimana sebab-sebab timbulnya kondisi itu, dan mengapa kejadian tersebut terjadi. Yang terakhir adalah yang ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi keselamatan pasien. Ini yang harus digunakan, harus diterapkan bersama-sama dengan pemberi informasi yang ada tentang kejadian-kejadian masalah yang dilakukan perubahan. Apabila kemudian kita melakukan perubahan, maka kita akan memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan
untuk digunakan pada sistem layanan agar tidak terjadi kejadian keselamatan pasien berikutnya. Nah, ini adalah satu kita coba lihat dari beberapa penjelasan tadi. Jadi yang intinya adalah nanti dalam hal ini rumah sakit kita harapkan seluruh unsur di rumah sakit itu membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien dan kemudian menciptakan kepemimpinan budaya yang terbuka dan adil di rumah sakit. Ini terkait dengan kebijakan-kebijakan seperti misalnya kebijakan bagaimana terhadap tindakan staf segera setelah insiden. Bagaimana kita mendorong apabila adanya laporan-laporan insiden itu, maka langkah pertama itu kita ambil dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian bagaimana kita memberikan dukungan kepada staf untuk melakukan atau memberikan keterangan-keterangan yang memang yang sebenarnya, baik itu pada staf, baik pada pasien dan keluarganya. Kemudian kebijakan lainnya adalah memberi peran dan akuntabilitas kepada individual secara pada saat terjadinya insiden. Jadi kita tidak harus menutup-nutupi, ya, harus secara yang terbuka, akuntabel untuk memberi peranan dalam hal bagaimana memecahkan masalah itu dan memberikan informasi-informasi kepada yang kita butuhkan. Kemudian ditumbuhkan biaya pelaporan pelajar dari insiden seperti tadi ya. Kemudian melakukan asesmen dengan menggunakan survei penilaian ke pasien. Jadi nanti ini ada timnya sendiri. Kalau misalnya ada insiden keselamatan pasien terjadi, maka kita akan membentuk tim dan melakukan asesmen menggunakan survei standar bagaimana penilaian keselamatan pasien itu, seperti misalnya melakukan investigasi, melakukan tindakan analisa root cause, analisa akar masalah, ya, yang disebut dengan root cause analysis, kemudian memberikan mencari di mana akar masalahnya, kemudian mencari apa-apa faktor yang menjadi penyebab untuk kita bisa jadikan pembelajaran. Nah, itu tadi saya bilang pada saat ada kejadian maka akan ada tim yang kita bentuk. Jadi seluruh tim ini kita beri kesempatan untuk bisa berbicara, bisa peduli dengan kondisi yang ada dan berani melaporkan apabila ada insiden. Jadi setelah nanti melakukan investigasi, maka tim ini bekerja secara betul-betul murni dan independen untuk mencari akar permasalahan yang ada. Nah, kalau kita lihat tadi bicara kembali mengenai safety culture, maka budaya keselamatan, ya, atau safety culture ini adalah hal yang meliputi 3 persoalan pokok, yaitu bagaimana timbulnya kesadaran baik kita yang aktif dan konstan adanya potensi timbul kesalahan. Jadi kita dalam melakukan pelayanan, melakukan tindakan itu harus memang menyadari dari awal bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu akan memberi dampak. Sekecil apapun dampak itu biasanya ada, dan hampir tidak ada satu tindakan yang kita lakukan yang tidak punya dampak yang bisa saja suatu timbul kesalahan. Jadi di sini nanti kita dituntut untuk bagaimana mengenali kesalahan-kesalahan itu, kemudian belajar dari kesalahan tersebut dan mengambil tindakan untuk memperbaiki. Yang kedua adalah tentang keterbukaan dan adilan. Itu sudah beberapa kali disebutkan tadi juga bahwa di sini harus ada tindakan yang open and fair. Artinya berbagi informasi secara terbuka dan cerdas dan melakukan perlakuan yang adil terhadap staf itu secara pada saat terjadi insiden, dan sehingga ini dirasakan ini pada suatu tetap pada jalur yang adil tadi itu. Kemudian pendekatan sistem. Sekali lagi bahwa kita berusaha bahwa terutama dalam pelayanan itu
pendekatan sistem itu lebih diutamakan. Jadi baik terhadap sistem keselamatan, jadi semua insiden juga dikaitkan dengan sistem tempat individu bekerja. Jadi bukan secara perorangan atau berkelompok atau individu tertentu atau atau kepada profesi tertentu saja. Jadi kita usahakan bahwa sistem keselamatan ini dilakukan secara bersama-sama dalam satu sistem yang terpadu. Semua merasa memiliki, semua merasa ikut terlibat di dalam memperbaikan sistem itu. Ya, ini hanya pengantar bahwa dalam organisasi keselamatan pasien selalu menjadi pemikiran utama dalam setiap orang, sehingga untuk memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga pada saat menentukan tujuan, pengembangan proses dan prosedur, pembelian peralatan dan prosedur baru, meredesain aturan-aturan klinis, standar-standar klinis, tempat-tempat perawatan, dan mengembangkan unit baru. Itu kultur, kebudayaan, keselamatan pasien itu menjadi tetap ada di sana. Jadi keselamatan pasien ini diharapkan sebenarnya mempengaruhi nanti visi misi dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan sistem terhadap keselamatan. Jadi upaya kita untuk mendorong terciptanya lingkungan yang mampu mempertimbangkan semua komponen sebagai faktor yang ikut berkontribusi terhadap insiden terjadi. Jadi sekali lagi bahwa terjadinya satu insiden biasanya tidak berdiri sendiri pada satu aspek. Selalu ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi, termasuk dari apakah pada satu unit yang melakukan terjadinya insiden itu selalu ada hubungannya dengan apa yang lingkungan sekitarnya. Hal ini menghindari kecenderungan untuk menyalahkan individu dan melihat satu sistem terhadap tersebut bekerja. Jadi sekali lagi memang kita tidak bisa pada satu timbulnya insiden terkait dengan keselamatan pasien itu tidak boleh menyalahkan individu. Itu sudah menjadi syarat mutlak apabila kita ingin memperlakukan budaya keselamatan pasien secara baik. Oleh karena hal itu tidak akan membuat kita untuk belajar, tapi kita melihat sebagai sistem sehingga kita bisa memperbaiki sistem itu, di mana memang individu-individu yang mempunyai potensi untuk melakukan kesalahan itu bisa terjadi, sehingga kita selalu merefer bahwa kalaupun ada suatu tindakan, maka apabila ada satu hal yang merugikan, biasanya sistem itulah yang harus diperbaiki. Ini adalah suatu penggambaran bahwa faktor-faktor penyebab dari terjadinya satu insiden keselamatan adalah suatu kegagalan. Pertama adalah kegagalan aktif. Kemudian yang tadi memang di mana unit itu melakukan. Kemudian contributory factor ini yang menjadi pendukung juga timbulnya insiden. Kemudian kondisi-kondisi laten yang ada. Jadi misalnya kondisi peralatan, kemudian terlalu besarnya beban untuk pada semua pekerja, misalnya karena jumlah SDM kita kurang sehingga beban itu meningkat, itu adalah satu faktor-faktor laten juga, termasuk kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, itulah semua yang harus kemudian kita perbaiki secara menyeluruh. Nah, faktor-faktor ini memegang peranan penting dalam setiap insiden keselamatan pasien. Sehingga untuk bagaimana kalau menghilangkan faktor ini, itu akan dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan akan terulangnya kejadian-kejadian yang sama, baik pada unit-unit yang sama, tempat yang sama, pada waktu yang kemudian berbeda. Kemudian kegagalan aktif tadi ya, kegagalan aktif ini artinya yang terjadi pada saat itu diantaranya adalah misalnya karena memang suatu keteledoran, slips ya, perubahannya daripada kegagalan itu terjadi oleh sesuatu yang akibat mungkin tidak perhatian kita terhadap masalah itu berkurang sehingga timbullah kejadian. Itu adalah suatu memang yang disebut sebagai selama ini slips atau keteledoran. Kemudian
lapses itu maksudnya adalah lupa, ya. Kita lupa, misalnya harusnya ada prosedur tertentu, tapi karena kita lupa sehingga sistem itu menjadi kegagalan oleh karena ada sesuatu yang harusnya kita lakukan tapi mungkin tidak dilakukan. Kemudian memang kegagalan aktif juga termasuk adalah satu kesalahan dari individu. Nah, itu tapi kembali saya katakan, apakah itu kesalahan itu harus kita limpahkan pada seseorang, itu akan lebih memperburuk keadaan daripada kita akan melihat ini satu sistem. Pelanggaran. Nah, ini memang berbeda. Pelanggaran itu terkait dengan suatu kesengajaan. Mungkin dari ini tidak terkait dengan sistem sebenarnya yang begini, karena sudah ada unsur-unsur lain, ada unsur tertentu di luar dari sistem itu, di mana memang seperti ada sengaja melakukan suatu pelanggaran. Faktor-faktor kontribusi diantaranya itu adalah pasien sendiri, kemudian faktor individual, tugas-tugas yang ada, seperti misalnya terlalu banyak tugas yang harus kita laksanakan sehingga mengurangi perhatian timbul ini kejadian. Kemudian ada kurangnya komunikasi. Ini komunikasi ini menjadi faktor utama dari satu terjadinya kegagalan kita dalam mempertahankan nilai-nilai yang baik dalam melakukan pelayanan. Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan pasien dan keluarganya, dengan mitra-mitra kerja kita, itu akan diharapkan bisa mengendalikan keadaan. Kemudian faktor sosial, pendidikan dan pelatihan, peralatan dan sumber daya itu juga menjadi satu faktor kontribusi. Kemudian kondisi tempat kerja dan faktor lingkungan. Nah, faktor waktu atau kondisi-kondisi laten adalah saat dimana faktor penyebab bersama dengan terjadinya kegagalan insiden sistem ini sehingga berakibat terjadinya insiden tersebut. Gambaran ini adalah melihat faktor timing ini, kita bisa melihat bahwa biasanya pada suatu sistem itu memang banyak penghalang-penghalang untuk terjadinya kerugian, terjadinya insiden. Tapi apabila pada kondisi tertentu di mana semua penghalang ini seolah-olah tidak bekerja, ya, jadi pada satu sistem selalu ada, katakan seperti SPO atau pedoman, kemudian ada seperti panduan praktek klinis juga misalnya yang menuntun kita untuk tidak berbuat salah. Tapi bisa saja terjadi suatu saat di mana penghalang-penghalang itu tidak ada, tidak berada pada tempat yang tepat sehingga timbullah kejadian yang tidak harapkan. Jadi ada trigger, kemudian kita lihat ini disebut sebagai Swiss cheese diagram. Jadi kebetulan kalau lubang-lubang yang sama itu berada pada satu tempat yang sama, maka pastilah juga tidak berfungsi sebagai suatu pelindung penghalang. Kemudian ini adalah dampak dan konsekuensi, adalah suatu akibat dari timbulnya suatu insiden. Kemudian juga harus kita perhatikan adalah faktor mitigasi. Bagaimana kita bisa mengenali suatu insiden bisa terjadi, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa kesempatan untuk terjadinya insiden itu bisa kita kurangi sehingga dampaknya juga bisa berkurang. Kemudian manfaat dari pentingnya budaya keselamatan ini tentu saja adalah mengurangi berulangnya dan keparahan dari sistem insiden keselamatan itu dengan cara adanya pelaporan dan pembelajaran. Mengurangi cedera fisik dan psikis terhadap pasien, dan ini menumbuhkan kesadaran terhadap pasien safety yang kita selalu meminta supaya ada speak up. Artinya melaporkanlah, berbicaralah pada suatu saat Anda menemukan suatu kondisi yang kemudian membahayakan atau akan berpotensi merugikan, maka harus Anda mengemukakan atau melaporkan. Mengurangi biaya pengobatan dan aksara terapi. Jadi biasanya kalau terjadi insiden, maka biaya pengobatan itu akan menjadi bertambah. Tindakan-tindakan yang kita harus lakukan juga harus lebih banyak. Kemudian mengurangi kebutuhan sumber daya untuk manajemen komplain dan klaim. Tentu kalau ada komplain dan klaim, kita tentu akan terkuras lagi kita punya
banyak tenaga, banyak sumber daya yang kita gunakan untuk mengatasi komplain ini. Kemudian mengurangi jumlah staf yang stres, merasa bersalah, malu, kehilangan kepercayaan diri, dan moral rendah. Ini adalah 5 tujuan daripada bagaimana kita di dalam rumah sakit ini harus membudayakan keselamatan pasien itu. Ini hanya tambahan, barangkali saya berikan terakhir ini, bahwa ada Manchester Pain Safety Assessment Tool ini menggambarkan kita tingkatan-tingkatan dari suatu budaya keselamatan pasien. Yang pertama, kalau memang dia patologikal, di mana prinsip budaya keselamatan pasien itu seolah-olah disingkirkan, ya, membuang waktu untuk, artinya tidak memperhatikan budaya keselamatan itu terjadi di suatu sistem, suatu institusi. Kemudian budaya reaktif, ya. Budaya keselamatan pasien yang masih berupa budaya reaktif, itu kita berbuat sesuatu, artinya memberikan reaksi pada saat terjadi suatu kejadian. Nah, itu masih pada tahap yang masih rendah. Kemudian tahapan ketiga adalah birokratik. Di sini kita sudah punya sistem, tetapi hanya secara birokrasi, tidak berusaha untuk mengaplikasikan ke sepanjang waktu terjadinya insiden keselamatan. Jadi belum memasukkan kepada bagaimana itu menjadi sistem yang bulat untuk kita laksanakan. Hanya birokrasi saja. Kemudian sistem yang proaktif. Kita selalu waspada dengan risiko-risiko yang mungkin timbul. Kita berharap bahwa ini kita bisa mencapainya, kewaspadaan terhadap adanya risiko, dan yang paling baik sebenarnya kalau itu sistemnya adalah berupa yang generatif, seperti di mana manajemen risiko sudah merupakan bagian integral dari semua kegiatan yang kita lakukan. Jadi ini adalah hanya pernyataan, sekira berulang saja. Jadi saya harap sebagai satu penutup dari penyampaian saya bahwa mari kita selalu berpedoman kepada budaya keselamatan pasien itu, agar supaya pelaksanaan pelayanan kita menjadi lebih bermutu dan memperhatikan bagaimana pasien itu kita tempatkan pada fokus yang lebih utama. Sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita semua, dan alhamdulillah kalau semua ini bisa kita aplikasikan dalam keseharian melakukan pelayanan di rumah sakit umum daerah Mamuju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.